Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Arnitia Permana dalam kelas Arnitia. Nah, kali ini kita akan membahas lanjutan dari materi kelas 9, yaitu KD 3.6 tentang menelaah struktur dan aspek kebahasaan cerpen atau cerita pendek. Oke, mari kita lihat sama-sama pembahasannya. Oke, kita masuk ke struktur cerpen atau cerita pendek. Jadi, struktur cerita pendek ini sama ya seperti unsur cerita naratif yang lainnya. Pasti diawali dengan orientasi. Nah, orientasi dalam struktur cerita pendek ini adalah pengenalan. Jadi berisi pengenalan mengenai apa? Mengenai tokoh dan latar. Jadi dikenalkan dulu, belum masuk ke masalah. Jadi belum ada perumitan di situ. Hanya merupakan mengenalkan siapa sih tokohnya yang akan terlibat gitu, atau diceritakan tokoh ini siapa, bagaimana latar belakangnya gitu ya. Atau latarnya diceritakan, latar tempat, waktu, atau suasana. Nah, ini biasanya berada di awal-awal paragraf gitu. Paragraf 1 atau paragraf 2. Pokoknya ciri utamanya dari orientasi adalah hanya berupa pengenalan latar maupun tokoh gitu. Jadi belum ada perumitan cerita. Itu kata kunci dari pengenalan atau orientasi. Selanjutnya, struktur yang kedua dalam cerita pendek adalah rangkaian peristiwa ya, rangkaian peristiwa. Jadi setelah kita mengenalkan tokoh, mengenalkan latar secara tersirat ataupun tersurat gitu, dikenalkan, lalu kita mulai dengan rangkaian peristiwa. Ini akan menjadi awal masalah dalam sebuah cerpennya, atau bisa juga disebut sebagai sebab akibatnya. Rangkaian peristiwa ini, oke, yang akan menyebabkan terjadinya konflik. Oke, nah ini adalah struktur yang kedua, biasanya setelah orientasi. Kalau orientasi hanya satu paragraf, berarti paragraf berikutnya bisa disebut sebagai rangkaian peristiwa. Oke, dan selanjutnya yang ketiga adalah komplikasi. Oke, dari namanya saja sudah komplikasi kan, berarti ini sudah masuk ke dalam perumitan, sudah masuk ke dalam masalah. Oke, nah bisa juga disebut sebagai klimaks atau puncak masalah. Kalau kita gambarkan dalam grafiknya, berarti komplikasi masuk ke dalam atau termasuk ke grafik yang paling tinggi, karena ini adalah inti masalahnya, puncak masalahnya, hal yang terberat yang dialami tokoh. Oke, itu strukturnya yang ketiga. Ya, yang keempat dalam struktur cerita fantasi adalah resolusi ya. Jadi sama kan ya seperti cerita-cerita naratif yang lain strukturnya. Jadi ada resolusinya. Resolusi itu maksudnya apa? Ini adalah penyelesaian atau peleraian dari masalah atau konflik yang dialami si tokoh. Oke, ini sudah masuk ke bagian akhir. Karena tadi si tokoh sudah mengalami puncak masalah, otomatis grafiknya setelah itu menurun. Nah, yang menurunnya di sini disebut sebagai resolusi atau penyelesaian atau peleraian masalah. Oke, setelah ini kita akan masuk ke aspek kebahasaan cerita pendek. Selanjutnya kita masuk ke aspek kebahasaan cerita pendek. Aspek kebahasaan yang pertama adalah dalam cerita pendek ini terdapat sudut pandang. Nah, sudut pandang ini termasuk dari ciri kebahasaan yang dipakai. Bisa orang pertama maupun orang ketiga. Jadi dia menggunakan kata ganti ya. Kan sudut pandang itu posisi pengarang. Dia bisa menggunakan kata ganti aku atau dia, atau bisa juga nama orang. Oke. Lalu aspek kebahasaan yang kedua adalah terdapat dialog. Walaupun tidak sebanyak drama, tapi dalam cerpen itu bisa kita masukkan beberapa dialog. Nah, dialog-dialog yang kita masukkan ke dalam teks cerpen ini bisa menandakan waktu yang sedang terjadi gitu. Oke, jadi terdapat dialog. Yang ketiga, menggunakan kata benda khusus ya. Jadi
hiponimnya. Misalnya ada kata bunga, tapi si penulis menggunakan kata anggrek atau mawar gitu ya. Jadi dia lebih memilih menggunakan anggrek atau mawar ketimbang menggunakan kata bunganya gitu, oke? Terus yang keempat, terdapat uraian deskriptif yang rinci. Mengapa? Karena dalam teks cerpen, dalam cerita narasi juga terdapat deskripsinya nih. Misalnya si penulis ingin menggambarkan, kan teks deskripsi itu teks penggambaran ya. Jadi menggambarkan tentang tokohnya, rinci siapa itu tokoh dari gambaran fisik, sikapnya, masalahnya gitu. Atau menggambarkan secara rinci tentang latar ya, waktu, tempat, suasananya itu digambarkan secara rinci. Makanya terdapat uraian teks deskripsi termasuk ke dalam aspek kebahasaan dalam teks cerpen. Aspek kebahasaan yang kelima adalah penggunaan majas-majas atau bisa juga disebut sebagai gaya bahasa atau gaya bahasa yang menimbulkan efek tertentu ketika diucapkan dan didengar. Nah, majas yang sering digunakan dalam cerita pendek adalah yang pertama simile. Simile ini masih masuk ke dalam majas perbandingan yang artinya adalah membandingkan gitu ya. Kata kunci dari majas simile itu biasanya ada kata seperti, bagai, bagaikan, laksana gitu ya. Itu berarti dia masuk ke dalam majas simile. Terus yang kedua, majas yang sering digunakan adalah majas metafora. Ini maksudnya adalah membandingkan dua hal dalam bentuk singkat. Contohnya orang yang keras susah untuk dinasihati itu disebut sebagai keras kepala gitu ya. Banting tulang itu maksudnya adalah dia bekerja keras. Atau orang banyak itu lautan masyarakat. Jadi membandingkan dua hal dalam bentuk singkat. Terus yang ketiga, majas yang sering digunakan adalah majas personifikasi. Ini bisa kita lihat nih, personifikasi person itu kan bahasa Inggris orang gitu ya. Berarti benda mati seolah-olah seperti hidup, itu makna dari personifikasi. Majas yang berarti benda mati seolah-olah seperti hidup. Contohnya Bel memanggil siswa untuk masuk kelas. Bel itu kan nggak punya mulut ya, tapi di situ kalimatnya seolah dia memiliki mulut, memiliki suara untuk memanggil anak-anak masuk ke dalam kelas gitu, oke? Atau spidol menari-nari di atas papan tulis. Nah, spidol ini kan nggak punya kaki, nggak punya tangan, tapi bagaimana dia bisa menari? Maksudnya spidol itu digunakan untuk menulis, jadi dia bergoyang-goyang seperti ini gitu. Oke, itu majas yang sering digunakan dalam cerita pendek. Lalu aspek kebahasaan yang terakhir adalah terdapat pertanyaan retoris. Maksudnya pertanyaan yang tidak memerlukan jawaban. Oke, itu banyak sekali dalam cerpen. Contohnya siapa di sini yang tidak menginginkan kebahagiaan gitu. Nah, itu kan sebenarnya pertanyaannya nggak perlu dijawab. Lagi pula itu berupa teks cerpen, bukan teks tanya jawab. Jadi kita baca dan si penulis itu nggak akan tahu kalau kita menjawab pertanyaan dari di buku tersebut atau di cerpen tersebut. Oke, itu adalah teks atau aspek kebahasaan dalam teks cerpen. Oke, kita masuk ke KD selanjutnya, yaitu 4.6, menyajikan atau membuat teks cerpen. Apa saja yang harus diperhatikan atau yang harus kalian lakukan ketika kalian mau membuat cerpen? Yang pertama adalah kalian menentukan dulu temanya. Apa tema yang ingin kalian kembangkan? Tema cerita apa yang ingin kalian buat? Setelah kalian tahu temanya yang ingin kalian buat, kalian rinci tokoh-tokoh yang terlibat di sana. Usahakan ketika membuat cerpen, tokoh yang terlibat itu tidak perlu terlalu banyak. Oke, karena ini merupakan cerita pendek. Jadi ceritanya fokus kepada beberapa tokoh atau mau satu tokoh pun tidak apa-apa. Yang penting tidak terlalu banyak. Oke, setelah kita rinci, lalu kita tentukan latarnya, latar tempat apa yang mau kita pakai, lalu waktunya kapan, dan bagaimana suasana yang ingin kita ciptakan.
supaya lebih meyakinkan, kalian bisa mengobservasi latar yang ingin kalian gunakan terlebih dahulu, agar ketika kalian menulis cerpen itu atau pembaca-membacanya, seolah-olah pembaca itu seperti berada di lokasi yang sudah kalian deskripsikan atau kalian ceritakan gitu. Jadi membuat cerpen atau membuat cerita narasi itu tidak semudah atau tidak seasal yang dipikirkan ya. Kita tetap perlu melakukan observasi tokohnya yang ingin kita ciptakan seperti apa, seperti seolah-olah nyata gitu, dan mengobservasi latarnya, tempat, waktu, dan suasananya gitu. Lalu kita juga bisa mengobservasi alurnya nih, kira-kira alurnya yang cocok seperti apa supaya lebih menarik, atau kalau alurnya seperti ini, benarkah ada dalam dunia nyata seperti itu gitu ya. Oke, jadi perlu observasi supaya cerpen yang kalian buat itu lebih meyakinkan, lebih bagus kualitasnya. Selanjutnya, setelah kalian sudah menentukan latarnya, sudah merinci latarnya, terus alurnya, tokohnya, lalu kalian buat kerangka karangannya. Oke, supaya cerita yang kalian buat itu benar-benar sesuai gitu sama yang ingin kalian benar-benar ciptakan gitu. Lalu setelah kerangkanya sudah ada, kalian mulai mengembangkan kerangka itu menjadi sebuah paragraf, menjadi sebuah cerita yang urut, yang runut gitu ya. Oke, lalu baru setelah itu kalian buat judulnya. Jadi judul itu lebih baik ditaruh di akhir gitu. Karena apa? Karena ketika kalian sudah selesai nih menulis cerita, lalu kalian sambil menyunting ceritanya, lalu baru kalian pikirkan apa judul yang sesuai gitu. Judul itu juga tidak perlu harus sama seperti inti atau tema dari cerita. Tidak, menentukan judul itu boleh tidak sesuai dengan isi cerita juga nggak apa-apa. Yang penting judulnya itu, kalau judul menarik ya kan, terus orang merasa penasaran ketika membaca judul kalian gitu. Oke? Demikian pembelajaran hari ini, semoga dapat dipahami dan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.